Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk materi kelas 7 bersama saya Ibu Rahmi. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Dengan tujuan pembelajaran, setelah kalian menyaksikan dan menyimak tayangan ini, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas tentang pengertian teks laporan hasil observasi, silahkan kalian amati pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi berikut ini. Yang pertama, apakah kalian tahu apa saja kandungan nutrisi yang ada pada madu? Kemudian yang kedua, apa itu museum dan apa saja jenisnya? Kemudian yang ketiga, di mana habitat lebah? Dan yang keempat, apa itu empedu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita memerlukan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk itu, silahkan kalian simak tayangan video berikut ini. Lebah. Teman Smart Point, lebah merupakan serangga yang dikenal hidup dengan berkelompok. Meskipun tidak semua lebah bersifat demikian. Terdapat kurang lebih 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua kecuali Antartika. Lebah membuat sarangnya di atas bukit di pohon kayu dan atap rumah. Lebah memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah memakan nektar bunga dan serbuk sari. Sarangnya dibangun dari propolis dan malam yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar betina yang masih muda yang terdapat di dalam badannya. Sampai jumpa! Kita akan melanjutkan materi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi berikutnya. Nah anak-anak, apakah kalian tahu dari video yang kalian simak tadi itu jenis video apa? Ya, itu adalah contoh video laporan hasil observasi tentang lebah. Di mana dari video tadi kita tahu bahwa lebah adalah hewan yang suka hidup secara berkelompok. Kemudian yang kedua, lebah biasa membuat sarang di atas pohon dan di atap rumah. Kemudian yang ketiga, lebah memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Kemudian yang keempat, lebah biasa memakan nektar bunga dan serbuk sari. Baik, kita lanjutkan. Setelah kalian menyimak tayangan video tadi, apakah kalian tahu apa itu pengertian teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian, ciri teks laporan hasil observasi. Ciri teks laporan hasil observasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan ciri tujuan dan isi, dan yang kedua, berdasarkan ciri bahasa. Kemudian, ciri tujuan dan teks isi laporan hasil observasi terbagi menjadi 5
Yang pertama, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Kemudian yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Contoh judul yang bersifat umum seperti pantai, museum, dan demokrasi. Kemudian yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Kemudian yang keempat, objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Kemudian terakhir, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut pandang ilmu, mulai dari definisi, klasifikasi, sampai kejabaran ciri objek. Kemudian contoh, pada teks laporan hasil observasi dengan judul museum di halaman 126 pada buku paket bahasa Indonesia, tujuannya adalah menjelaskan dan memberi informasi tentang museum, sedangkan isinya menjelaskan tentang pengertian museum, fungsi, jenis museum berdasarkan koleksi dan kedudukan, dan benda-benda yang dikoleksi. Kemudian yang kedua, ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, menggunakan kata istilah. Yang kedua, menggunakan kata baku. Yang ketiga, menggunakan kalimat definisi. Dan yang keempat, menggunakan kata klasifikasi. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama, kata istilah. Kata istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Untuk mencari makna suatu istilah, kita juga dapat menggunakan kamus, bukan kamus umum, melainkan kamus istilah. Contoh kata istilah dalam bidang kesehatan seperti protein, vitamin, mineral, dan gizi. Kemudian yang kedua, kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh kata baku analisis, kata tidak bakunya analisa. Kemudian kata baku inframerah, kata tidak bakunya inframerah dengan penulisan terpisah. Dan kata baku antioksidan, kata tidak bakunya antioksidan dengan ditulis terpisah. Kemudian kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Contoh kalimat definisi, gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan kita. Kemudian yang terakhir ada kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang berisi pengelompokan berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu. Dalam teks laporan hasil observasi, kalimat klasifikasi berguna untuk menjelaskan bagian-bagian yang lebih mendalam. Contoh kalimat klasifikasi, protein dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, protein nabati, dan yang kedua, protein hewani. Berikutnya, Ibu akan memberikan kesimpulan dan tugas, tapi setelah jeda berikut ini. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Kemudian yang kedua, ciri teks laporan hasil observasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan ciri tujuan dan isi, dan yang kedua, berdasarkan ciri bahasa. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham apa itu pengertian dan ciri teks laporan hasil observasi? Nah, anak-anak, untuk penugasan, silahkan kalian baca teks laporan hasil observasi dengan judul Hutan Bakau di buku paket Bahasa Indonesia halaman 125. Kemudian, carilah tujuan dan isi teks laporan hasil observasi tersebut,
Dan tulislah aspek kebahasaan yang menjadi ciri teks laporan hasil observasi tersebut. Silahkan tulis jawaban kalian di buku latihan. Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing dengan batas waktu yang telah ditentukan. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Ibu, jangan lupa memakai masker, jaga kesehatan, dan cuci tangan, serta menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.